Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang kami hormati Bapak Dito Aryo Bimo dan Dito Aryo Teguh, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Inovasi Sosial dan Ormas, sekaligus Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Tepuk tangan untuk Bapak Menteri kita. Kemudian Bapak Fitra Mahriza Palu, Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, sekaligus Ketua Umum DPP Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Partai Nasdem, serta Bapak Teddy Gusnaidi, Waketum DPP Partai Garuda, Bapak Dr. Irfan Aulia MPSI, Sekretaris Bidang Wilayah Sumatera Bagian Utara dari DPP Partai Keadilan Sejahtera, serta Bapak Rian Ernest Tanujaya dari DPP Partai Golkar. Kemudian yang saya hormati Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad SEMM. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur kita, sekaligus bakal calon Gubernur Kepulauan Riau beserta bakal calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau Bapak Nyanyang Haris Pramawira yang insya Allah akan terpilih untuk Gubernur Provinsi Kepri 2025-2030 nanti. Kemudian yang sangat kami muliakan senior saya Gubernur Kepulauan Riau pada masanya, Kakanda Ismet Abdullah yang juga terpilih sebagai anggota DPD RI beserta Yunda Aida Ismet. Yang kami hormati Bapak Haji Endi Wijaya, anggota DPR RI terpilih Kepri dari Partai Gerindra, beserta istri Ibu Martina, anggota DPR RI Partai Gerindra. Yang kami hormati Bapak Rizky Faisal, anggota DPR RI terpilih Kepri dari Partai Golkar. Yang sangat kami banggakan Kakanda Sabtono Mustaqim. Beliau adalah abang iparnya Ibu Li Claudia Chandra, sekaligus mantan Wakil Bupati Lingga. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan pengurus Partai Koalisi Batam Maju Provinsi Kepulauan Riau dan Bapak Ibu pimpinan pengurus Partai Koalisi Batam Maju Kota Batam. Kemudian yang kami hormati Adinda Rudi Kurniawan, Bupati Bintan yang insya Allah akan terpilih menjadi Bupati Bintan 2025-2030. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, anggota DPRD Kota Batam, Bapak Ibu pimpinan dan pengurus, relawan Amsakar Ahmad dan Li Claudia, Adinda Iman Setiawan, Ketua Tim Pemenangan Parpol Koalisi, Adinda Muhammad Nur, Ketua Relawan Tim Pemenangan Amsakar Ahmad Li Claudia, tokoh masyarakat, alim ulama, ustadz ustazah, tokoh pemuda, tokoh wanita, rekan-rekan pers, serta yang kami banggakan seluruh pendukung asli yang terus bergerak dan berbuat untuk menjadikan Batam hebat dan dahsyat. Asli, asli, asli. Hadirin tamu undangan, seluruh warga Batam tercinta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, semuanya sangat kami banggakan, semuanya sangat kami muliakan. Bapak Ibu yang kami cintai, akhir Juni 2024 yang lalu, saya berkesempatan mengunjungi Kampung Bagan di Tanjung Piai, Beduk. Di sana saya bercakap-cakap dengan seorang ibu nelayan yang baru pulang melaut. Di sampannya terdapat beberapa
kilo rajungan rezeki laut yang disimpan untuk besok dijual kepada pengepul, dan hasilnya akan dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga. Saya diajak Pak Mahat, seorang nelayan, naik sampan melihat nelayan-nelayan Kampung Bagan mencari hasil laut di tengah laut. Di atas sampan saya mendengar keluh kesah mereka dan harapan yang mereka sampaikan. Jika saya diberikan amanat memimpin kota Batam, mereka sampaikan baru Ibu Li Claudia, calon kepala daerah yang mau datang dan hadir di tempat kami. Di pertengahan Juni dan Juli, ketika masa penerimaan murid baru, saya mendengar banyak keluh kesah emak-emak yang anaknya sulit mendapatkan sekolah negeri. Dan ketika sudah dapat, akan dihadapkan dengan kebutuhan baju seragam dan perlengkapan sekolah. Selanjutnya, saya mendatangi perumahan Taman Raya 1, Kelurahan Belian, Batam Kota. Di sana, para emak-emak perumahan menyampaikan keluhan. Setiap malam mereka harus begadang menada air. Kalau tidak, besok anak-anak sekolah tidak ada air untuk mandi. Begitupun ketika saya hadir di Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, saya mendengar yang sangat miris. Seorang ibu dengan suara bergetar dan mata yang menahan tangis menceritakan kejadian. Kalaulah ada warga yang meninggal sore hari, maka bisa dipastikan jenazah tersebut tidak dapat dimandikan karena tidak tersedianya air bersih. Sungguh suatu kondisi yang sangat menyedihkan. Di Lubuk Baja, kami bertemu para lansia yang masih sehat namun sudah tidak produktif. Mereka bingung mau kerja, sudah tak ada tenaga dan tak laku di dunia kerja. Mau minta kepada anak sungkan. Di beberapa kecamatan banyak dikeluhkan tentang banjir, pembangunan infrastruktur yang kurang memperhatikan dampak lingkungan. Setiap hujan, banjir melanda sudut kota. Di Batu Haji, banyak anak muda yang tak tertampung dunia industri. Di Batu Ampar Nongsa, semua mengeluhkan susahnya mencari kerja. Mau berusaha, terbentur permodalan. Di lain tempat, saya juga mendengar keluh kesah emak-emak yang harus berpikir keras belanja kebutuhan rumah tangga karena harga yang tinggi. Kami juga bertemu dengan sekelompok anak muda generasi milenial yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kota terkait industri kreatif. Anak-anak muda ini
kerja baru dengan dukungan platform media sosial. Mereka hanya ingin diberikan ruang yang lebih baik serta kebijakan yang mendukung kerja mereka. Bapak Ibu hadirin yang kami cintai, setiap kali selesai melakukan sosialisasi dan silaturahmi di malam hari, sebelum saya tidur, saya merenungi setiap perjumpaan saya dengan masyarakat Kota Batam. Keluh kesah dan harapan yang mereka sampaikan sangat membekas di kepala saya. Hal ini yang menjadi salah satu alasan bagi saya menerima dan menjalankan amanat partai untuk maju mencalonkan diri menjadi wakil wali kota Batam bersama Bapak Amsakar Ahmad untuk mewujudkan Batam maju yang masyarakatnya terlindungi, mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Kami ingin mewujudkan masyarakat Batam yang tidak lagi kekurangan air, tidak lagi bingung ketika sakit harus memikirkan biayanya. Amsakar dan Diklopia akan membangun kota ini untuk seluruh masyarakat, bukan untuk kerabat dan sahabat. Kami akan memastikan APBD yang ada akan kami kelola dan peruntukannya bagi masyarakat Kota Batam. Untuk itu, Amsakar dan Diklopia hadir di sini untuk memulai kerja politik memenangkan pemilihan wali kota Batam. Saya dan Pak Amsakar akan gunakan seluruh kemampuan kami, pengalaman kami, ilmu yang kami punya, juga jaringan kekuasaan di provinsi dan juga di pemerintahan pusat, agar kami bisa mewujudkan kota Batam sebagai kota yang sejajar dengan negara-negara tetangga. Apakah Bapak dan Ibu ingin kota Batam maju? Apakah Bapak dan Ibu ingin kota Batam maju? Apakah Bapak Ibu ingin kota ini menjadi juara? Apakah Bapak Ibu ingin menjadi kota ini juara? Pilih Amsakar dan Ibu Diklopia untuk memimpin kota Batam. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami banggakan, visi dan misi kami adalah mewujudkan Batam maju, Batam yang lebih baik dari hari ini, kota Batam yang bisa memberikan kenyamanan, rasa aman dan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh warga dan juga bagi mereka yang datang untuk berwisata maupun berinvestasi. Batam Maju adalah akronim dari bersih, aman, tanggap, akuntabel dan modern serta madani dan juara. Batam bersih adalah menjadikan Batam sebagai kota yang bersih dalam pengertian fisik, yaitu kota yang memiliki tingkat kebersihan melalui upaya pemeliharaan lingkungan yang efektif.
yaitu pembersihan jalan raya maupun jalan lingkungan, pengelolaan sampah yang baik dan efisien, pengelolaan air bersih serta limbah, serta menambah ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi keluarga. Sementara bersih dalam pengertian psikis, yaitu membina dan mengarahkan birokrasi sebagai pelayan masyarakat, menciptakan birokrasi yang bebas pungli dan korupsi. Batam aman adalah sebuah kota yang memberikan perlindungan dan keamanan bagi warganya dalam kehidupan sehari-hari, tanpa ada kecemasan dan ketakutan adanya tindak kejahatan, ketakutan kehilangan nafkah, ketakutan tidak terjamin kehidupannya. Batam Tanggap merupakan bagian dari program kerja kami dalam menangani persoalan dan permasalahan di Kota Batam. Kami akan menyiapkan unit reaksi cepat untuk menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Batam akuntabel adalah ikhtiar menciptakan akuntabilitas pemerintahan daerah untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kami akan mengelola APBD Kota Batam sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Birokrasi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Batam modern diupayakan dengan jalan optimalisasi teknologi informasi sebagai penunjang kinerja aparatur dalam melayani masyarakat. Pelayanan birokrasi yang berbelit-belit sudah harus ditinggalkan dan mesti bertransformasi menjadi pelayanan yang cepat dan efisien. Kami juga akan memberikan ruang yang besar untuk pengembangan industri kreatif di kalangan anak muda. Ketika 5 value tadi bisa kami jalankan, maka kata maju sebagai sebuah akronim madani dan juara secara bertahap akan kami wujudkan. Madani bermakna mengarahkan masyarakat Kota Batam sebagai masyarakat yang sopan santun, taat hukum, disiplin dan beradab, serta berbudaya tinggi, dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka dan akuntabel, berbasis teknologi informasi. Seluruh program-program yang kami susun tentunya akan kami selaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang ataupun jangka menengah, baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah provinsi. Sehingga pada akhirnya kami akan membawa Kota Batam ini menjadi kota juara. Juara dalam pelayanan birokrasi yang bersih dan anti korupsi. Juara dalam bidang pendidikan, kesehatan dan olahraga, serta juara dalam berbagai bidang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami cintai, penjelasan tadi adalah visi dan misi kami dalam 5 tahun ke depan. Kami bukanlah tukang sulap atau penjual kata-kata yang bisa merubah semua persoalan yang ada di Kota Batam dalam sekejap. Namun yang pasti kami akan bekerja sekuat tenaga untuk dapat menyelesaikan PR-PR yang hari ini belum selesai. Kami memiliki program prioritas yang
besarannya akan kami sesuaikan dengan APBD yang ada. Kami ingin para lansia mendapatkan kebahagiaan di hari tuanya. Ketujuh, program-program peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan sarana kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya para remaja yang ingin masuk dunia industri, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kerja. Bapak, Ibu, kami mendengar hoax kampanye hitam yang menyatakan kalau pasangan Amsakar Lee Claudia memimpin Kota Batam, maka segala bentuk insentif yang selama ini ada akan dihapuskan. Ada yang bilang insentif RT, RW akan dihapus, insentif guru akan dihilangkan. Di sini, di tempat ini, dan hari ini saya nyatakan bahwa insentif yang selama ini ada tidak akan kami hapus. Yang mengatakan pasangan Amsakar Lee Claudia akan menghapus segala macam insentif adalah bohong dan tidak benar. Justru kami akan tambahkan ketika pendapatan daerah bertambah, kami juga akan tambah insentif-insentif lainnya. Karena ini adalah uang Bapak dan Ibu sekalian yang ditempatkan di APBD untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Pasangan asli bukan sekedar akronim Amsakar Ahmad Lee Claudia saja, tetapi kami adalah pasangan wali kota dan wakil wali kota yang saling melengkapi. Saya sudah memulai kerja di tingkat paling bawah pemerintahan sampai dengan saat ini. Sudah 26 tahun saya bekerja sebagai pelayan masyarakat. Saya memahami perencanaan, pelaksanaan, serta aturan-aturan yang menjadi payung hukum dalam setiap kegiatan. Ibu Lee Claudia sebagai perempuan yang memiliki pengalaman sebagai legislatif, tentunya juga memiliki pengetahuan yang sangat baik terkait penyelenggaraan peraturan dan pengawasan. Beliau juga memiliki rekam jejak sebagai seorang pengusaha yang memiliki jejaring yang luas untuk bisa mengajak investor-investor menanamkan modalnya di Kota Batam. Serta Ibu Lee Claudia ini seorang politisi yang juga memiliki jalur langsung ke Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Dengan komunikasi yang langsung dengan Presiden serta legislator-legislator di DPR RI beserta Gubernur Kepulauan Riau, kami meyakini akan bisa menselaraskan program-program pemerintah pusat di Kota Batam dan program-program provinsi Kepri di Kota Batam. Dan dengan dukungan 11 partai politik di DPRD serta 1 partai politik non-DPRD dengan jumlah total 43 kursi, kami juga meyakini bahwa kami akan lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program-program agar bisa disesuaikan dengan APBD Kota Batam. Bapak dan Ibu sekalian yang
memastikan kota Batam ke depan akan diisi orang-orang yang berkualitas dan beradab. Saatnya kita bergandengan tangan, melangkah bersama dalam gerak langkah yang sama. Jadikan perbedaan yang ada menjadi kekuatan bagi kita untuk mewujudkan Batam maju. Saya ingin mengutip pidato Martin Luther King, seorang Amerika yang selalu menyerukan persamaan dan kesetaraan. I have a dream. Aku bermimpi di mana pada suatu hari nanti keempat anakku akan tinggal di sebuah negara yang tidak menilai seseorang berdasarkan warna kulitnya, tetapi berdasarkan karakternya. Terinspirasi dari pidato Martin Luther King tersebut, saya ingin katakan bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan warna kulit bukanlah alasan untuk menolak keberadaan seseorang. Hentikan perbedaan pendapat maupun pandangan boleh tidaknya seseorang memimpin karena perbedaan agama dan asal kedaerahannya. Wali kota dan wakil wali kota adalah pemimpin administratif, bukan pemimpin agama. Indonesia sudah merdeka 79 tahun. Mari kita mulai menatap masa depan untuk mewujudkan Indonesia emas. Kami dua orang anak pulau yang hari ini berdiri di depan Bapak Ibu sekalian hanya punya satu mimpi, ingin mensejahterakan Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Ibu Claudia mengutip pidato Martin Luther King yang sangat monumental, maka dalam suasana Hari Kemerdekaan ini saya juga ingin mengutip ucapan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Keburukan akan terus menang jika orang benar tidak melakukan apa-apa. Keburukan akan terus menang jika orang benar tidak melakukan apa-apa. Kami tak ingin Kota Batam berjalan seperti ini saja. Kami menginginkan Batam lebih baik lagi ke depan. Kalau kita hanya diam berpangku tangan, maka keburukan dan ketidakadilan di Kota Batam ini akan terus berlanjut. Untuk itu saya mengajak Bapak dan Ibu yang hadir di sini dapat menjadi penyambung lidah kami untuk mengajak tetangga